المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدفن في لحد مستقبل القبلة ويسل من قبل رأسه برفق ويقول الذي يلحده بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدجع في القبر بعد أن يعمق qamatan wa bastatan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan untuk yaitu menjalankan salah satu kewajiban kita, sholat berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Dikarenakan yang namanya thalabul ilmi itu adalah salah satu kewajiban orang muslim, bukan hanya anak-anak saja. Namanya thalabul ilmi itu tidak hanya di bangku sekolahan, tidak hanya di bangku madrasah, tidak hanya di bangku pondok pesantren. Di dalam keterangan thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, mencari ilmu, ada utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai dari turun ayunan sampai masuk liang lahat. Kita itu masih diwajibkan untuk menuntut ilmu. Bukan berarti kita lulus dari perguruan tinggi misalkan sudah selesai menuntut ilmu. Tidak. Yang namanya menuntut ilmu ini berbagai macam jenis ilmu. Mungkin ketika sudah selesai tamat kuliah, kemudian bekerja, di situ ada cara-cara ilmu bagaimana cara kita bermuamalah, yaitu melaksanakan sebuah aktivitas pekerjaan, mulai yang di perkantoran, di pertanian, atau mungkin di profesi yang lain. Bagaimana cara kita bermuamalah sesuai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua itu berkaitan dengan ilmu. Ketika nanti sudah melepas masa lajang, dikarenakan sekarang ini lagi bimbang, lagi mikir ini baik atau tidak aduh, sampai direwangi tiap malam gak tidur kepikiran. Ada yang kerasa kan? Ini membutuhkan ilmu. Ketika nanti sudah melepas masa lajang, tata cara ilmu berumah tangga sesuai yang anjurkan Rasulullah itu sebagaimana? Ilmu lagi. Nanti kalau sudah punya anak, tata cara kita bergaul dengan anak,
tata cara kita menangani anak, ini juga dengan ilmu. Ketika nanti sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi minal mahdi ilal lahdi, sampai ke liang lahat sekalipun, kita ini masih diajari. Pas kebetulan sekarang temanya adalah tata cara menguburkan mayat. Nah, ketika masuk liang lahat, ini juga kita masih diajari atau masih menuntut ilmu. Loh Pak, bukannya orang itu sudah meninggal, lah kok masih menuntut ilmu? Kok kira kah? Nah, bahasanya Papua, kok kira kah? Di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW diterangkan bahwasannya memang manusia ketika dicabut rohnya, itu yang mati itu yang mana anggota panca indera, yaitu di dalam tubuh. Maksudnya ketika manusia itu dikuburkan, ketika sang mayat itu dikuburkan, itu yang dikembalikan lagi oleh Allah itu adalah indera pendengar. Nah, sampai-sampai dalam keterangan ini orang jalan telompat, jalan seret, itu mayat itu dengar. Makanya ada istilah namanya talqin. Diajari ketika kita nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma abuka wa ma akhuka dan sebagainya. Nah, inilah tugasnya Mbah Muhsin untuk mengajari si mayit tersebut agar supaya nanti ketika ditanyai oleh malaikat bisa menjawab. Ini termasuk belajar. Sampai masuk liang lahat kita masih diajari, termasuk tholabul ilmi. Makanya jangan sampai punya anggapan sudah tua belajar terus, kira sudah tua ini. Justru kalau sudah tua ini harus memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak malah ngubur dunya wae. Jadi orang yang ladang panen betatas masih lupa. Kira betatas itu nanti yang akan menyelamatkan dari fitnah kubur. Kayaknya terakhir dulu itu ngikuti ngaji ini, terus dia dapat doanya. Oh, ternyata narik mayat itu ada doanya, Pak. Baru tahu. Tapi sekarang belum kembali ke jalan yang lurus lagi. Doakan saja semoga bisa gabung ngopi bareng lagi. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini saya ulangi sedikit. Ini kebanyakan yang di sini sudah wanen semua. Barahim izin saya ulangi sedikit materi yang dulu kami sampaikan di dalam jenengan ya. Jadi filosofi atau permulaan manusia di muka bumi ini itu dikasih uban. Nah, tak ulangi maling ya, barangnya ya. Ya kan kebanyakan ada yang nggak ikut kemarin. Jadi yang pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan uban ialah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi Adam, Nabi Idris, sebelum Nabiullah Ibrahim itu nggak punya uban. Nah, ketika Nabiullah Ibrahim ini dikasih uban oleh Allah, nah ini Nabi Ibrahim ini mengadu kepada Allah, ya Allah, apakah saya mempunyai penyakit ya Allah sehingga rambut saya menjadi putih seperti ini?
Pak Wandi aman ngomotong lah direwangi rame lumangan gara-gara keterangan. Aman Pak Wandi. Banyak temannya yang putih di sini ya. Termasuk saya sendiri ini rambutnya putih banyak ya. Lah ketika Nabiullah Ibrahim mengadu sama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya itu adalah rambut yang putih itu bukanlah penyakit, akan tetapi pengingat agar supaya engkau banyak-banyak mengingat kepadaku, kepada Allah." Nah, rambut putih ini adalah sebuah teguran atau sebuah himbauan bahwasanya rambut ini berkata kalmayit, kamu akan mati. Itu kalau uban satu. Nah kalau ubannya dua, kamu akan mati, kamu akan mati. Nah kalau ubannya semua, wiridan, kamu mati, kamu mati, kamu mati, kamu mati, kamu mati. Nah itu untuk pengingat sebagai kita agar supaya tidak semena-mena, tidak sembrono di dalam kita hidup di muka bumi. Apalagi sak bringos jenggote ubanan, ini yang repot. Tarno. Kamu mati, kamu mati, kamu mati, kamu mati, kamu mati. Makanya kalau krungu tarhim itu gagi-gagi masjid. Kalau bisa jangan bosen-bosen di masjid, jangan sampai ibaratnya kita perbanyak amaliyah di masjid. Oh medun-medun ke masjid ini. Karena matinya manusia ini sesuai dengan kebiasaannya. Nah kebiasaannya main kepek ya, remi togel ya, nanti mau menjelang ajal dilalah ya pas nombok, pas dilalah main togel, pas dilalah main remi. Kayak yang pernah disampaikan Kiai Anwar Zaid, membanting kartu kok mati kowe. Nah, dan keadaan nyawanya dicopot. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Yo ketika banting kartu astagfirullahaladzim, ngono kan yo mantuk. Banting kartu kok karo mati. Nah, itu menurut kebiasaan. Kalau kebiasaan kita sholat jamaah, kebiasaan kita mengaji, kebiasaan kita membaca sholawat, kebiasaan kita zikir, insya Allah ketika kita nanti dipanggil oleh Allah sesuai dengan kebiasaan kita zikir, sholawat berjamaah, bermajlis, amin ya robbal alamin. Ketika kita meninggal dalam keadaan yang baik, itu insya Allah kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, amin ya robbal alamin. Nah kalau sudah meninggal, bagaimana tata cara menguburkan mayat? Bismillahirrahmanirrahim. Wa yudfanu fi lahdin mustaqbilal kiblati, wa yudfanu, dan dikubur fi lahdin, di satu liang lahat, mustaqbilal kiblati, dengan menghadap ke kiblat. Jadi enggak malang nikung, ono sing ngalor, ono sing ngidul, ono sing ulon, ono sing ngetan, ono sing nyedeng. Nah ini. Jadi dalam menguburkan mayat itu harus menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat, yang mana menghadap ke kiblat ini dengan keadaan miring. Nanti dijelaskan.
wa yusallu dan ditarik min qibali ra'sihi dari arah kepalanya atau pocongannya, birifkin dengan halus, gergedek. Kadang ada yang dilongke lewat depannya, nah, juga boleh. Yang penting dalam kita memperlakukan mayat itu dengan birifkin, dengan halus. Jangan goyak, gedek. Itu yang dirasakan mayat itu sangat luar biasa sakitnya ketika ruhnya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita memperlakukan, mulai dari kita memandikan, terus ketika kita mengkafani, ketika kita mengangkatnya itu dengan halus, jangan dengan kasar, karena dipegang saja itu sangat-sangat kesakitan mayat tersebut. Akan tapi kita tidak tahu. Wa yaqulu dan mengucap alladzi yang yulhidu yang akan menaruh, yang tadi menarik pocong tadi, bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu doanya ketika kita menerima atau menarik pocong tersebut, menarik mayat tersebut. Jadi dengan doa bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah yang kedua kali kami terangkan tahun lalu, dan sekarang semoga bisa bermanfaat bagi itu pejuang-pejuang Cepuri, Mbah Rohim biasanya. Dungo nang mboten Mbah biasanya. Dungane pripun Mbah? Sami ngeten iki. Tapi ngertosi nembe tahun wingi nggih ngaten. Alhamdulillah. Terutama keluarga kita sendiri. Daung sudah tahu keluarganya meninggal kok nyiseh kabeh. Hilang anak-anak itu yang dihilang mah. Dan kena malah wedi. Naudzubillah. Ini namanya orang tua ini meninggal gitu ditampani, gak malah hilang kabeh ning ndi anake kok ora ono kabeh. Didongake. Itu kalau bahasa Jawa itu mikul dhuwur, mendem jero. Kita mengangkat derajat orang tua sebagai anak yang solih, mendoakan orang tua, termasuk salah satu birrul walidain, yaitu kita ikut memakamkan, kita tarik jenazahnya, kita doakan. Nah, begitu, enggak malah nyiseh, aduh, serepot. Jadi ketika menarik itu dengan halus atau ketika ditampakke, biasanya kan ada yang dibuka terus ditampakke gitu. Nah, ketika menerima bismillah wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuja'un dan ditidurkan miring fil qabri di dalam kubur, miringanan maksudnya. Miringanan berarti kepalanya di sebelah utara. Kepalanya di sebelah utara. Dan di sini nggak ada keterangannya. Ketika kita menguburkan mayat, kan biasanya kita lihat ada ambil tanah diuncalke, tanah. Itu tahu maksudnya kan tidak? Itu ada doanya, mungkin di tanah blongke. Apa maksudnya itu? Itu ada doanya. Jadi ketika mengambil tanah, itu ada doanya.
yang mana tanah tersebut ini ketika kita doakan terus diikut sertakan dalam mengubur, itu nanti akan menjadi yang mana saksi atau bisa menjadi peringan ketika waktu di mayat tersebut disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya yang pertama ialah ambil tanah ketika menguburkan itu, mendem, ambil tanah satu, dibacakan minha khalaqnakum, minha khalaqnakum, dari tanah inilah kita diciptakan. Dibacakan 3 kali terus ditiup, dilempar. Itu yang pertama. Ambil tanah lagi, kemudian dibacakan lagi, wa fiha nu'idukum. Yang pertama, intinya kalau memang enggak hafal, Yesus tua apa mikir cicilan kredit mumet kok mikir apalan. Dari tanahlah saya diciptakan, kita diciptakan, tiup terus lempar. Yang kedua, wa fiha nu'idukum, dan di dalam tanahlah kita dikembalikan. Di dalam tanahlah kita dikembalikan. 3 kali tiup, wa fiha nu'idukum, lempar, ikutkan ketika waktu mengubur. Dan yang ketiga kali ambil lagi, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ini mulai ngiling-ngiling ya tenanan, rada lali asalnya. Tak eling-eling apa. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanahlah atau dari dalam kuburlah kita nanti akan dikeluarkan menuju ke akhirat. Nah, ditiup, dilempar. Enggak ngerti jipuk, maksudnya apa? Itu ada ilmunya kok. Dan ini adalah ayat Al-Quran. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu tadi tata cara menguburkan mayat. Terus pocongnya dibuka, pipinya ini ditempelkan di tanah. Terus bantal-bantal ugel-ugel itu apa? Itu agar supaya mayitnya enggak geblak malam rumah kadang-kadang repot melolok ngetis tasya. Agar supaya kanggo ganjel ben mayitnya itu menghadap kiblat. Nah, ketika sudah terus diadani, selesai. Kalau habis diadani terus dikomati. Kalau di daerah saya, di daerah kampung itu malah ketika waktu mau ngomati itu malah agak serem. Jadi habis selesai adzan Allahu Akbar, la ilaha illallah. Terus kalau mau ngomati Allahu Akbar, ada seperti itu. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seperti itu. Tapi ya itu enggak harus, yang penting adzan dan iqamah. Kenapa harus diadzani dan iqamati? Ini sama halnya ketika kita baru dilahirkan oleh ibu kita di muka bumi ini. Pertama yang kita dengar adalah azan telinga kanan dan iqamah telinga kiri. Dan ketika kita dikuburkan oleh saudara keluarga kita, maka itu juga sebagai penutup atau istilahnya agar supaya kita diazani dan diiqamah. Dengan tersebut semoga menjadi mayat yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin habishin sallallahu subhanaka la nuhsi sanan 'alaika kama anta asnita 'ala nafsi. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wa nasal haqqo bil haqqi la ilaha siratal mustaqim sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma sallim 'ilman nafi'an warzuqni fahma wa 'amalan shalihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an wa tayyiba. Allahumma ij'alna wa awladana wa talamidana wa azwajana wa jirana wa jama'atina wa ahlana min ahli al-ilm wal khair wa min ahli al-Qur'an wa min ibadina as-salihin wa min ibadika al-muttaqin wa min ibadika al-mukhlisin wa la taj'alna wa iyyahum lish-sharri Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Allahumma ihdi qawmi fa innahum lam ya'lamun. Allahumma ihdi qawmi fa innahum lam ya'lamun. Allahumma ihdi qawmi fa innahum lam ya'lamun. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma la tata'alana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la 'ayban illa aslahta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafita wa la daynan hajatan wal akhirah illa qadayta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna jam'ana jam'atan marhuma wa tafarraqna tafarraqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.